Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433, tidak ada waktu berikutnya. Perkataan Deng Huo nyaring dan kuat, dengan niat membunuh yang tinggi. Para pakar yang banyak bersembunyi di dekatnya tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi mereka. Kupikir Master Deng Huo tahu dia tidak punya tujuan, jadi memutuskan untuk bertarung hidup mati dengan pendekar pedang. Tapi sekarang, tidak seperti itu sama sekali. Master Deng Huo benar-benar ahli yang menentang langit. Dia memiliki banyak sekali jurus. Dia bahkan memiliki sleep transfer. Ini adalah sleep transfer. Ini setara dengan nyawa. Harta karun seperti itu sangat berharga. Saya khawatir Tuan Deng Huo akan merasa tidak enak karena harus menggunakannya. Ahli pedang ini bisa memaksa guru Deng Huo melarikan diri dengan transfer sleep. Dia benar-benar punya keterampilan yang luar biasa. Banyak pakar yang terkesima. Sleep transfer. Pupil mata Jian Wushuang sedikit mengecil. Dia pernah mendengar tentang transfer sleep. Sifatnya mirip dengan mantra perjalanan luar angkasa, yang keduanya dapat digunakan untuk memindahkan orang melintasi ruang angkasa. Akan tetapi, transfer sleep jauh lebih berharga daripada mantra perjalanan luar angkasa. Mantra perjalanan ruang angkasa hanya dapat menghubungkan dua ruang tetap, dengan satu lubang cacing sebagai pusat dan token sebagai satu persimpangan. Saat berpindah dengan mantra perjalanan ruang angkasa, orang-orang hanya dapat dipindahkan ke lubang cacing itu, dan di sisi lain lubang cacing diperlukan beberapa persiapan. Selain itu, meskipun menggunakan mantra perjalanan luar angkasa, pembentukan lubang cacing membutuhkan waktu. Oleh karena itu, pada saat-saat genting antara hidup dan mati, mantra perjalanan luar angkasa tidak akan berguna. Lagi pula, di saat hidup dan mati, Anda tidak punya waktu untuk menunggu pembentukan lubang cacing secara perlahan. Selain itu, koneksi antar ruang tidak cukup stabil. Serangan acak dari lawan akan benar-benar menghancurkan lubang cacing. Oleh karena itu, mantra perjalanan ruang angkasa umumnya digunakan untuk perjalanan jarak jauh saja. Namun, transfer sleep berbeda. Token itu sendiri adalah pusatnya, dan lubang cacing akan segera terbentuk di sekitar token. Kemudian, pemilik token dapat dengan bebas mentransfer ke tempat manapun dalam jangkauan lubang cacing tersebut. Itu setara dengan teleportasi langsung. Dalam hal melarikan diri pada saat yang genting, itu benar-benar harta penyelamat hidup terbaik. Sleep transfer sangatlah berharga. Di gudang harta karun milik Kam Markis Darah Mengambang, belum pernah ada harta karun seperti sleep transfer. Setelah ditatap oleh Jian Wushuang, Deng Huo yang terjebak di sungai darah dan tidak punya tujuan, langsung menemukan sleep transfer di tangannya. Ketika token itu dihancurkan, gelombang ruang angkasa yang aneh segera beriak keluar. Di tengah sungai darah, di samping Deng Huo, lubang cacing lengkap dengan cepat muncul. Itu sangat cepat dan sangat stabil sehingga Jian Wushuang tidak dapat mencegahnya meskipun dia menginginkannya. Pendekar, sebentar lagi kita akan bertemu lagi. Suara Deng Huo terdengar dingin. Setelah itu, dia melangkah perlahan ke dalam lubang cacing. Lain kali, senyum dingin muncul di sudut mulut Jian Wushuang. Tidak ada waktu berikutnya. Suara dingin itu bergema di antara langit dan bumi. Deng Huo, yang akan melangkah ke lubang cacing, melirik Jian Wushuang tanpa sadar, tetapi mendapati wajah Jian Wushuang memerah dengan rasa kegilaan yang terpancar di matanya. Keterampilan rahasia Asura, jurus ketiga, 18 tingkat neraka. Ledakan. Sungai darah menderu. Di atas sungai darah, awan darah berputar-putar, membentuk pusaran besar. Di pusaran itu, ada paviliun merah setinggi 18 lantai yang perlahan turun. Di dalam paviliun, beberapa bayangan hantu terlihat samar-samar, berteriak dan meraung dengan gila sampai paviliun merah itu benar-benar mendarat. Paviliun merah langsung menekan tubuh Deng Huo. Berdengung. Semburan gelombang tak terlihat menyebar. Jian Wushuang pernah memperlihatkan 18 tingkat neraka hanya sekali ketika ia putus asa. Saat itu, ia harus memperlihatkannya dengan jurus rahasia pemakan jiwa serta kekuatan ramuan dan saripati darah. Meskipun kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat sekarang, menggunakan teknik ini masih sangat sulit. Pada saat ini, penggunaan teknik ini telah menggunakan semua kekuatan spiritualnya yang tersisa dan memaksanya untuk menelan beberapa ramuan lagi. Baru pada saat itulah teknik ini dapat digunakan. Kekuatan teknik ini sungguh luar biasa. Ketika paviliun merah mendarat dan menekan Deng Huo, pupil matanya tiba-tiba mengecil karena takut dan takjub. 18 tingkat neraka benar-benar berbeda dari jalan menuju dunia bawah dan jembatan ketidakberdayaan. Yang paling menakutkan di neraka tingkat 18 adalah pencegahan yang luar biasa, yang secara langsung menargetkan kesadaran seseorang dan dapat menjebak seseorang dengan paksa. Seperti sekarang, di bawah tekanan yang sangat besar ini, kesadaran Deng Huo terhenti, dan dia tidak dapat melangkah ke lubang cacing. Seperti orang bodoh, dia berdiri di sana, tampak linglung. Jeda itu sangat singkat dan cepat berlalu. Bagi orang biasa, jeda seperti itu tidak berarti apa-apa.
Namun, bagi seseorang dengan kekuatan seperti Jian Wushuang, jeda singkat ini sangat penting. Boneka darah, bunuh dia! Jian Wushuang berteriak dengan marah. Boneka darah di sampingnya segera melesat keluar dan muncul di hadapan Deng Huo dalam sekejap. Boneka itu meninju kepala Deng Huo. Mereka. Setelah jeda sebentar, kesadaran Deng Huo pulih, tepat saat dia melihat boneka darah di depannya. Saat itu, tinjunya hanya berjarak setengah sentimeter dari wajahnya. Pada jarak sedekat itu, Deng Huo sama sekali tidak mampu bereaksi. Tidak. Dengan suara gemuruh yang melengking, kepala Deng Huo hancur berkeping-keping dan dia pun tewas. Sebelum meninggal, salah satu kakinya sudah melangkah ke lubang cacing itu, hanya saja tubuhnya masih di luar, tapi akhirnya dia tidak akan pernah melangkah ke dalamnya. Sunyi sekali. Seluruh langit dan bumi menjadi sunyi pada saat itu. Para ahli dari tim-tim kecil yang menyaksikan dalam kehampaan semuanya tercengang. Dia sudah mati. Deng Huo sudah mati. Deng Huo, ahli super di level penentang surga, ahli tak terkalahkan di medan perang api, telah terbunuh. Dia mengeluarkan slip transfernya, tetapi pada saat-saat terakhir, dia tidak dapat melarikan diri. Suasananya penuh semangat. Seluruh kerumunan terkejut. Benar-benar luar biasa. Apa sebenarnya teknik terakhir Swordsman? Teknik yang mengerikan. Kau melihatnya. Deng Huo dibuat bodoh oleh teknik itu. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun, dan petarung boneka itu membunuhnya. Terlalu kuat. Pendekar pedang terlalu kuat. Semua orang ketakutan dan kerumunan orang mendidih karena kegembiraan. Di medan perang berapi, ada banyak sekali kematian. Jatuhnya seorang ahli biasanya merupakan hal yang biasa. Namun, ahli yang jatuh kali ini adalah Deng Huo, salah satu dari 3 ahli yang menentang surga dari kubu Markis Bulan Pucat. Di medan perang berapi-api, tanpa adanya penguasa saat ini, para ahli yang menentang surga tidak terkalahkan, dan itu diakui oleh semua orang. Dalam ribuan tahun pertempuran di medan perang berapi-api, ada beberapa ahli yang menentang surga yang terbunuh, tetapi mereka semua dibunuh oleh para penguasa. Namun hari ini, orang yang telah membunuh Deng Huo, ahli penentang surga, berada di alam suci. Namanya adalah Jian Wushuang.